So baby, come with me. And what is with me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 8 Bone, kelas 11 MIPA 1, kelompok 1, ingin mensurvei proses budidaya tanaman cabai besar yang ada di Desa Gona, Kecamatan Kajuara, Kabupaten Bone. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 8 Bone, kelas 11 MIPA 1, kelompok 1, ingin mewawancarai petani-petani lombok cabai besar yang ada di Desa Gona, Kecamatan Kajuara. Sebelum melanjutkan wawancara, bisa kita perkenalkan diri dulu, Pak? Bisa. Langsung. Ya, Pak. Nama saya Usman, profesi selaku petani cabai di Desa Gona. Ini luas tanah berapa, Pak? Luas lahan yang saya tanami cabai ini kurang lebih 14 are dengan kapasitas kurang lebih 4.500 lebih pohon cabai. Baik, pertanyaan yang pertama, sarana produksi yang Bapak gunakan itu apa untuk budidaya tanaman cabai? Maksudnya anunya tuh yang saya pakai. Alatnya. Sebagaimana kita lihat bersama, alat yang kami pakai, sebagaimana yang kita lihat, ada bambu, pakai mulsa. Kenapa pakai mulsa? Untuk menghambat pertumbuhan rumputnya. Nah, begitu. Mengenai masalah bibitnya, kami diberikan oleh aspirasi dari salah satu anggota DPR RI, yaitu Bapak Ali Akmal. Untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana pengolahan lahannya, Bapak? Bisa dijelaskan pengolahan lahannya? Kalau untuk penanaman cabai itu lahannya itu harus halus. Jadi minimal kita olah itu sampai 3 kali pengolahan baru di bedeng. Bedeng seperti yang kita lihat ini. Setelah itu barulah dipasangi mulsa, karena kapan tidak halus itu tanahnya menghambat pertumbuhan tanaman cabai, dikarenakan itu uratnya itu akar-akarnya itu tidak cepat menyebar ke jaringan tanah. Untuk pemupukannya, Pak, bisa dijelaskan? Alhamdulillah, kebetulan pupuk yang kami pakai di sini, saya sebenarnya melakukan testimoni. Barusan kali ini saya akan testimoni dengan pupuk organik berteknologi nano, yaitu namanya pupuk paten. Bisa di sana dilihat pembungkusnya. Tolong minta pembungkusnya, ada pembungkus di sana. Nah, itulah salah satu contoh pupuk paten yang kami pakai di tanaman lombok kami ini. Karena kenapa? Saya lihat ini pupuk paten banyak sekali manfaatnya, di samping mengurangi biaya produksi kami. Karena biasanya kalau saya pakai pupuk kimia secara keseluruhan, itu biasanya kalau dalam takaran 4.500 pohon atau kurang lebih 14 are yang kami tanami itu membutuhkan pemupukan pertama itu sampai 8 sak. Alhamdulillah, setelah kami pakai pupuk paten, ini hanya memakai pupuk kimia itu hanya 1 sak, yaitu NPK Ponska. Dan mengenai masalah fungisidanya, pengendali hamanya itu tidak terlalu banyak juga saya keluarkan modal, dikarenakan pupuk paten ini satu pasan, ada imunnya, ada patennya, maka hasil dari produksi tanaman cabai saya ini sangat-sangat luar biasa. Kemudian kelebihan pupuk paten yang kami pakai ini adalah merupakan mempercepat masa panennya. Karena biasanya pengalaman kami setelah kami menanam cabai kurang lebih sekitar 7 tahun sudah kami menanam cabai,
Baru kali ini saya temukan cepat sekali buahnya merah. Biasanya itu dalam satu kali penanaman itu nanti umur 3 bulan baru bisa panen. Setelah saya pakai pupuk paten ini, alhamdulillah 2 bulan saja sudah merah buahnya sebagaimana kita saksikan bersama, alhamdulillah. Jadi inilah saya pakai pupuk paten ini terus menerus di cabai ini sebagaimana yang kita saksikan bersama. Ya, untuk harga pupuknya sendiri Pak berapa? Kalau harga pupuk paten itu kan ini sasetan. Dalam satu boxnya itu 24 saset. Imunnya juga 24 saset dengan harga 200.000 per boxnya. Dan saya pakai di sini alhamdulillah baru sekitar 4 box saya pakai dengan harga 200, berarti sekitar 800.000 rupiah, ditambah poskasa 135, berarti biaya pupuk saja saya pakai di sini sekitar 1 jutaan saja. Alhamdulillah ini sangat membantu kami dengan adanya pupuk paten ini mengurangi biaya pupuk kami. Ya, itulah. Untuk pengendalian hama dan penyakitnya, biasanya untuk cabainya sendiri terkena hama apa Pak? Oh, kalau penyakitnya, Iya. khusus cabai besar ini sebenarnya ada penyakit yang paling kita takuti selaku penanaman cabai. Apa itu? Antraknosa. Yang namanya antraknosa itu patek. Nah, alhamdulillah untuk mencegah yang namanya penyakit antraknosa ini, salah satunya yang kami pakai secara rutin adalah pasangannya ini paten, namanya imun paten. Karena imun paten ini sejenis fungisida, tapi bukan fungisida kimia, fungisida organik. Jadi aman untuk kita pakai, aman untuk kita konsumsi, biar baru kita semprot, kita ambil tidak jadi masalah karena ini organik, tidak ada bahan kimia sedikit pun. Nah, inilah pengendali penyakit yang namanya antraknosa ini, baik bercak daunnya. Saya pakai pasangannya ini paten yang namanya imun paten, ditambah pengendali hama-hama seperti ulat, hama-hama lainnya itu pakai racun posting, namanya posting. Itulah yang kami campur dengan imun paten ini. Ya. Untuk panennya, sekali panen cabai ini berapa lama Pak? Lamanya cabai dipanen. Berapa lama baru bisa dipanen? Oh, itu tadi pada umumnya itu tanaman cabai pada umumnya 3 bulan setelah tanam itu baru bisa dipanen. Nah, itulah tadi saya sampaikan bahwa dengan saya pakai pupuk paten ini sangat-sangat cepat masa panennya karena hanya 2 bulan lebih saya sudah panen. Mengenai masalah lama panennya itu bisa sampai 1 bulan kalau cabai. Bisa sampai 1 bulan kita ambil petik buahnya selama tidak kena penyakit. Itu untuk panennya lagi Pak, itu panennya menggunakan mesin atau memang dipetik secara manual? Secara manual secara manual. Menggunakan tenaga kerja? Iya, menggunakan. Untuk biaya tenaga kerjanya sendiri berapa? Oh, 1 kali pemetikan itu biasanya kalau 50.000 per orang. 50.000 per orang. Itu yang umum kita pakai. Tergantung juga harga cabainya. Kalau mahal cabainya mesti tenaga itu harus dikasih naik juga upahnya. Tergantung. Tapi umumnya 50.000 per sekali panen. Untuk pasca panennya Pak, ini cabai Bapak jual di mana? Kadang-kadang dijual di pasar. Ada juga dikirim tadi, alhamdulillah ada sekitar 10 kantong, berarti kurang lebih 100 kilo menuju ke Bone kota sekarang karena kebetulan ada permintaan dari sana. Jadi tergantung permintaan. Setelah ada permintaan barulah kita petik. Untuk harga cabainya sendiri berapa Pak per kilonya? Oh, sekarang ini harga cabai 20.000 per kilonya yang diambilkan ke petani. Tapi kalau saya lihat di pasar itu sampai 40 kalau di pasar nih. Tapi agen ke petani itu 20.000 saya lihat. Kesulitan apa yang Bapak alami selama melakukan budidaya cabai?
Yang kami kesulitan yang kami alami biasanya masalah penjualan. Setelah terjadi yang namanya virus corona, mulailah di situ penjualan kami itu tersendat-sendat karena kita tidak tahu kemana kita mau bawa. Maka dari itu melalui kesempatan ini saya meminta kepada yang berwenang dalam hal hortikultura dalam hal ini, kalau bisa bagaimana bisa penjualan hasil petani ini bisa terjual kemana saja. Jangan seperti kemarin, kasihan kami, bahkan kami pernah jual itu 1.000 1 kilo, 1.000 1 kilo, itu kasihan, padahal biaya cabai itu sangat tinggi. Maka dari itu itulah kendala kami sebenarnya. Yang terbesar kami itu masalah penyalurannya kemana, Masalah penjualannya. Untuk pertanyaan yang terakhir, Pak, kenapa Bapak memilih cabai ini untuk dijadikan tanaman budidaya? Saya telah mencoba beberapa tanaman, dan melalui cabai ini sangat-sangat bisa merubah perekonomian petani apabila kita tekuni ini cabai, karena cabai ini sangat-sangat luar biasa dan dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya. Makanya budidaya cabai ini saya tekuni karena cepat putarannya, karena setelah selesai panen bisa diolah kembali, tanami lagi. Beda dengan tanaman lain seperti padi, kacang ada waktunya. Kalau ini bisa saja kapan saja, tergantung cuaca, tergantung air. Ya, begitu deh. Terima kasih. Mungkin itu saja yang kami tanyakan. Makasih deh. Terima kasih atas partisipasinya, Pak. Ya, kasih banyak. Itulah tadi hasil wawancara kami dengan pembudidaya cabai besar di Desa Gona. Terima kasih atas waktunya, dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.